Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Happy bisa menjumpai kalian dalam pelajaran BK SMP Batik Surakarta. Nah, kali ini Bu Guru akan membawakan materi tentang mengenal bahaya OTG dan pentingnya 5M. Sudah cukup sering kalian dengar mungkin ya istilah ini ya, namun kita harus tetap mengingat lagi bahwa kemarin Bu Guru pada akhir Januari itu sempat membaca berita bahwa di Indonesia ini sudah terdapat lebih dari 1.080.000 kasus COVID-19 ya. Nah, di antaranya di situ ada kurang lebih 300.000 yang dinyatakan sembuh. Namun masih ada pasien-pasien lain yang masih dalam perawatan. Nah, langsung aja ya kita bahas lagi apa itu bahaya OTG. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu OTG. Nah, pengertian ini Bu Guru ambil dari Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, arti OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. Yang kedua, orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Nah, kontak erat yang dimaksud bisa dilihat di samping ini ya. Nah, kemudian dari detik.com, Guru juga mengutip bahwa ada beberapa orang yang dikategorikan kontak dekat. Yang pertama adalah, nah bukan bapak yang itu ya. Nah, yang pertama adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa APD atau alat pelindung diri yang sesuai standar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pernah berada dalam satu ruangan yang sama dengan pasien positif COVID-19. Yang ketiga adalah orang yang pergi naik kendaraan umum bila dalam kendaraan itu ada penumpang yang terkonfirmasi positif. Nah, maka penumpang yang lain juga termasuk sebagai kontak dekat. Terus sebenarnya resikonya apa sih sebagai orang yang OTG atau kontak dekat ini? Nah, ternyata anak-anak resikonya adalah anggota keluarga atau teman kita memiliki kemungkinan tertular dan bisa jadi gejala yang mereka hadapi atau timbulkan itu tidak sama. Oke, anak-anakku, jadi kenapa sebenarnya ada OTG itu ya? Nah, ada OTG disebabkan karena bisa kita lihat bahwa sistem kekebalan tubuh pada orang tanpa gejala itu masih bagus ya. Ini penyebabnya. Jadi, dia mampu mengendalikan virus dan bakteri yang masuk sehingga dia tidak mudah menunjukkan gejala ya. Nah, artinya dengan orang yang kekebalan tubuhnya bagus ini, maka dia merasa sehat-sehat aja, dan orang yang sehat atau merasa sehat akan cenderung longgar dalam melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya anak-anak, kalau kita sudah tahu tadi pengertian OTG ya, sekarang kita bahas tentang 5M. Apa itu 5M? Nah, mungkin kalian sudah familiar juga ya. Yang pertama M-nya adalah menggunakan masker ya. Yang kedua M-nya adalah mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Nah, ini tambahan dari BK ya, yaitu minum vitamin dan juga menjaga pikiran tetap positif. Nah, kita bahas satu-satu ya anak-anak. M yang pertama adalah menggunakan masker. Nah, perlu kalian tahu bahwa dengan pakai masker kalian bisa menekan 70% penyebaran virus COVID-19. Terus dengan pakai masker kita juga bisa mengalihkan nafas orang yang sakit dan menjauhkan virus-virus dari mulut kita. Yang ketiga, kita pakai masker kain sesuai anjuran pemerintah dan tentunya jangan lupa untuk sering-sering diganti agar tetap steril. M yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, seperti di gambar ya, sudah pernah kalian lakukan juga, praktekkan mungkin. Ini juga bisa menekan 35% penyebaran virus COVID-19 ya, terutama yang mencuci tangannya lebih dari
30 detik mungkin ya, akan lebih bagus lagi, sampai ke sela-sela jari. Kapan kita bisa mencuci tangan ya? Tentunya kita melakukan cuci tangan setelah kita pergi keluar rumah, saat akan makan, ataupun setelah memegang benda-benda yang juga disentuh oleh banyak orang, seperti mungkin gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, atau mungkin keran air cuci tangan. Selanjutnya, M yang ketiga adalah menjaga jarak ya, minimal 1 meter. Nah, kemudian jaga jarak yang kedua adalah menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah apabila tidak mendesak. Nah, itulah sebabnya kalian harus belajar di rumah agar tidak terjadi kerumunan. Dan dengan menjaga jarak ini bisa menekan 85% penyebaran virus COVID-19. Tuh ada survei dari AC Nielsen bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2020 kemarin, bahwa di Indonesia dengan 2.000 responden sudah ada 31,5% yang sudah disiplin 3M. Yang lainnya mungkin baru disiplin 2M atau 1M saja. Nah, kalau kalian termasuk sudah disiplin yang mana nih? Nah, selanjutnya M yang keempat adalah minum vitamin ya. Vitamin ini diperlukan untuk membantu kekebalan tubuh kita dari berbagai macam virus dan bakteri penyebab infeksi pernafasan. Nah, karena virus COVID ini lebih banyak menyerang pada pernafasan. Selanjutnya, apa saja vitamin yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imun tubuh? Yang pertama adalah vitamin C, yang kedua adalah vitamin D, yang ketiga adalah zinc atau apa? Zinc adalah zat besi. Kita bahas satu persatu dari vitamin C. Ya, vitamin C perlu kita ketahui bisa kalau kita kekurangan akan menyebabkan kita mudah terserang virus, menyebabkan infeksi pernafasan ya anak-anak ya. Terus juga kalian tahu bahwa vitamin C ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, jadi harus dikonsumsi lewat makanan dari luar ya, seperti makanan tersebut ya. Dan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh adalah 500 mg per hari. Kalau terlalu banyak biasanya akan dibuang lewat urin, tapi kalau terlalu banyaknya setiap hari kasihan ginjal kita ya, jadi harus sesuai porsi aja. Kemudian vitamin D yaitu meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh dan melawan penyakit infeksi pernafasan, mencegah juga dari penyakit paru obstruktif kronik, dan bisa kita dapatkan dengan cara berjemur, makan ikan salmon, dan sebagainya seperti di tulisan itu. Oke, kemudian yang zinc ya, apa sih sebenarnya zinc itu? Nah, sama anak-anak, kita lihat di situ bahwa zinc ini bisa menangkal virus juga penyebab infeksi pernafasan, dan bisa kita dapat dengan mengonsumsi makanan-makanan tersebut ya. Pastinya anak-anak, ini semua adalah makanan bergizi yang harus kita konsumsi ya. Jadi kita udah dikasih tubuh yang bagus sama Allah, jadi kita kasih makanan yang bagus bergizi supaya organnya berjalan dengan baik. Nah, M yang terakhir adalah menjaga pikiran tetap positif. Kenapa kita perlu menjaga pikiran tetap positif? Karena stres dan kecemasan yang mungkin pernah kalian alami itu bisa meningkatkan peradangan dan ketidakseimbangan fungsi sel tubuh ya, yang itu bisa menurunkan hormon atau imun kita ya. Nah, dari kata psikolog nih, ternyata ketika kita sedang marah, cemas, itu ada hormon noradrenalin yang keluar ya. Artinya hormon itu beracun untuk membuat kita menjadi lemah, sakit-sakitan, dan cepat tua. Terus caranya kita untuk menjaga supaya pikiran tetap positif itu seperti apa ya? Nah, ini ada nih caranya. Yang pertama adalah dengan bahagia. Nah, ada pepatah anak-anak bahwa jangan menunggu bahagia kemudian kamu tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Nah, dengan bahagia artinya kita juga akan bersyukur ya apa yang kita alami dan kita hadapi sekarang ini. Dari kata Dr. Sumi Lestari ya, beliau adalah pakar kesehatan ya anak-anak.
Nah, dengan rasa syukur juga bisa meminimalkan emosi negatif seperti rasa panik, khawatir, takut yang digantikan dengan emosi positif yakni tentram, nyaman ya, dan damai. Nah, dan dengan bersyukur kita jadi tahu bahwa setiap keadaan pasti akan ada solusinya. Kemudian yang keempat, kita bisa menjaga pikiran tetap positif dengan meditasi, olahraga, menulis, yoga, atau berkonsultasi dengan orang yang kalian percaya seperti konselor atau terapis. Tentu saja unek-unek kalian juga harus disampaikan ya supaya ada rasa plong atau lega. Terakhir adalah bijak dalam memilih sumber informasi agar apa? Kita tidak terpengaruhi dengan informasi yang salah. Kalau kita mendapatkan informasi yang salah, pikiran kita pun akan mencerna hal yang negatif ya. Nah, kalau kita bijak dalam memilih informasi, insya Allah pikiran kita akan tetap positif. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bu Guru sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Dari penjelasan tadi bahwa kita tahu OTG itu tidak ada gejala namun bisa memiliki risiko tertular dan menjadi orang kontak dekat ya. Jadi kita harus tetap menerapkan 5M dalam kehidupan kita. Jangan merugikan diri sendiri atau orang lain karena kita harus menjaga diri kita dan orang lain dengan cara menjaga protokol kesehatan dan juga berdoa jangan lupa ya agar kita selalu diberikan keselamatan. Oke, keep healthy. Sampai jumpa lagi di pelajaran BK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.